Salah satu hasil temuan yang disampaikan dari Kompolnas adalah terkait dengan informasi sensitif yang dimiliki oleh mendiang Arya Daru Pangayunan yang dikatakan bahwa ini sudah dikumpulkan pada saat bertemu dengan istrinya di Yogyakarta dan juga temuan-temuan dari penyidik disimpulkan bahwa ada informasi yang sangat sensitif yang ini tidak mungkin bisa disampaikan ke masyarakat dari Kompolnasnya. Tugas Kompolnas kan memang mengawasi kinerja dari kepolisian ya. Cuman ada bagian yang harusnya kita kritisi ya. Jangan sekedar hanya menjadi kayak PR atau public relation buat polisi. Karena kan mengawasi itu juga ada bagian kritisnya juga. Tetapi gini teman-teman, coba kita bahas salah satu poin dari beberapa anggota Kompolnas. Untuk kali ini aku rangkumkan salah satunya adalah dari Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas. Jadi kita harus pahami bahwa tugas seorang diplomat yang merupakan korban dari kasus ini, Arya Daru Pangayunan, tugasnya kan kalau dari salah satu bukan ya koleganya lah ya, karena beliau juga pernah menjadi diplomat ya, mantan diplomat dan juga sekarang menjadi ketua harian Kompolnas, dikatakan bahwa tugas seorang diplomat itu ada lima sebenarnya, ada collecting, reporting, terus juga protecting, negotiating, dan juga representing gitu kan. Jadi ada kelima hal ini yang menurut aku juga kita nggak bisa pungkiri ada sebagian masyarakat pun yang terpecah menjadi dua. Ada yang yakin ini berhubungan dengan pekerjaannya, ada yang yakin ini adalah permasalahan pribadi, baik itu urusan pribadi antara individu dengan rekan kerja atau juga dengan hubungan sosial. Nah, sosialnya. Dengan fakta dikatakan bahwa akhir Juli 2025 ini mendiang itu akan berangkat ke Finlandia, itu menunjukkan bahwa karirnya memang sedang meningkat. Karena penugasan pertama itu kan di Dili, mendiang itu sebagai sekretaris 3, kemudian pindah ke Myanmar, dan terakhir ini mau salah satunya adalah ke Finlandia. Dari lihat tempat-tempat lokasi yang ditugaskan itu kan termasuk dalam kategori yang negara berkembang. Dan Finlandia itu kategorinya adalah negara maju, boleh dibilang adalah kayak first world country. Jadi ini adalah sebuah hal yang excited gitu. Jadi kalau orang karirnya meningkat, keluarganya terlihat baik-baik aja, ngejual sejumlah aset, mobil-mobilnya untuk menjadi modal awal ke negara baru, karena anak-anaknya juga akan sekolah di tempat tersebut, kan pada umumnya orang tuh sangat semangat hidupnya. Tapi kalau memang ada yang yakin bahwa dia mau mengakhiri diri sendiri, apakah fakta-fakta ini tidak bisa dipertimbangkan? Memang betul, kita harus rely berangkat dari fakta di TKP. Tapi kan itu hanya pandangan mata. Kadang yang namanya mata, pandangan mata tuh kadang bisa menipu teman-teman. Jadi menurut aku, kalau kita hanya rely pada pandangan mata, ya, masa scientific investigation seperti itu sih? Bagaimana dengan sikap-sikap dan sifat-sifat yang dilakukan oleh mendiang beberapa hari atau beberapa jam sebelum peristiwa tersebut? Disampaikan di sini bahwa pendalaman informasi ke keluarga korban, terutama istrinya, terkait dengan komunikasi terakhir tentang sosok almarhum dan juga tentang komunikasinya itu apakah pernah bercerita terkait pekerjaan dan penugasannya, serta beban pikirannya apa aja. Ini adalah poin-poin yang disampaikan pada saat bertemu dengan istri dari mendiang. Apa yang sedang dihadapi oleh almarhum begitu. Ada informasi terbaru yang didapatkan dari istri, tapi informasi baru ini sangat sensitif dan di media belum ada. Maksudnya gimana? Di media kan kalau kita lihat sekarang sudah ada pembahasannya terkait dengan dugaan motivasi. Yang pertama kan terkait dengan adanya unsur pidana, ada pelaku di luar sana. Yang kedua adalah karena mau mengakhiri diri sendiri. Yang ketiga adalah karena dengan fantasi tersebut yang kebablasan. Berarti kalau tidak ada perdebatannya di media ini dari ketiga hal ini, mana nih? Apakah yang baru-baru muncul terakhir ini terkait katanya ada dugaan masalah asmara? Oke, coba kita simak cuplikannya pada saat aku lihat di wawancaranya Sindo, teman-teman. Ini salah satunya. Di media, terus ada hal-hal informasi yang itu kami dapatkan sifatnya baru yang tidak ada dalam percakapan di media, tapi informasi ini kalau menurut saya pribadi sangat sensitif ya, sangat sensitif. Biar nanti bagian dari penjelasan hasil penyidikan fakta-fakta apakah memang itu penting, nanti biar penyidik yang akan menyampaikan. Oke, informasi baru, sensitif. Tapi apakah berkaitan dengan peristiwa ini biarkan penyidikan yang menyampaikan?
Momentum disampaikan data ini adalah pada saat momentum dari Kompolnas ini bertemu dengan keluarga mendiang di Yogyakarta. Kalau dibilang bahwa data sensitif ini bukan berasal dari istri atau keluarga lainnya, aku rasa sangat tidak masuk akal. Dugaan sangat kuat informasi sensitif tersebut adalah berasal dari istrinya, karena memang yang paling banyak diajak komunikasi adalah dengan istri. Apakah data sensitif tersebut? Oke, lanjut lagi. Ada terkait dengan CCTV sih, yang katanya juga mendiang itu CCTV-nya nggak cuma didapatkan dari penyidik di hari kejadian, tapi juga beberapa hari sebelumnya. Ada tempat-tempat yang dikunjungi oleh mendiang ini bukan hanya di Grand Indonesia, tetapi ada tempat lain, itu juga menjadi salah satu bahan analisa penyidik. Tetapi, apakah tempat-tempat yang dikunjungi tersebut berhubungan dengan peristiwa ini apa enggak, harus dicari benang merahnya. Oke, ada beberapa hal, misalnya adalah kalau apa ya, ada info sensitif tersebut yang dijelaskan secara lengkap. Oke, aku masih penasaran adalah info sensitifnya apa. Ini salah satu statement pada saat di wawancara Sindo ini pengen ditanya lebih lanjut sama hostnya. Apa itu Pak informasi sensitifnya? Berarti ada informasi baru yang memang sifatnya sensitif, itu harus dijelaskan secara lengkap rangkaian peristiwanya, yang itu bisa menggambarkan apa fakta yang sebelum ditemukan meninggal, aktivitasnya apa, kemudian pada jam sekian informasi yang diterima oleh penjaga dari istrinya untuk membuka pintu, itu bisa dijelaskan. Jadi harus runtut. Nah, ketika itu nanti dijelaskan secara utuh fakta-fakta itu, barulah terang. Untuk saat ini dia sensitif. Termasukkah yang Oke, untuk saat ini dia sensitif. Di beberapa wawancaranya mengatakan hal yang sama. Sesensitif apa sih, Pak? Kan ini informasi berarti dari istrinya ya ngomongnya. Dan istrinya juga kan, ya kalau kita lihat dari kronologi, komunikasi terakhir jam 9 malam. Setelah jam 9 malam sudah nggak bisa lagi dihubungi. Padahal di CCTV pada saat mendiang buang sampah, itu kan masih kelihatan aktif, nggak tidur gitu loh. Jadi sepertinya kalau dengan rangkaian ini ada dua kemungkinan paling nggak. Yang pertama adalah kenapa istri nggak bisa menghubungi mendiang di malam kejadian. Pertama mungkin HP-nya lagi rusak, atau baterainya habis, tipikal yang technical things lah ya. Atau yang kedua memang suaminya nggak mau dihubungin karena lagi ada permasalahan yang sensitif. Apakah lagi ribut, apakah lagi perdebatan sesuatu hal, ini yang menjadi dasar kenapa nggak bisa dihubungin. Ini kan juga sebenarnya ya pro kontra juga, dikatakan dari kakak iparnya mendiang kan bahwa mendiang Daru ini setiap hari itu aktivitasnya kalau pagi bangun langsung video call sama anak-anak dan istrinya. Mau tidur juga langsung video call sama anak-anak dan istrinya. Tetapi di malam itu istrinya dikatakan bahwa adiknya ini bahwa dia nggak bisa tidur semalaman, ditanya sama kakaknya, kenapa kamu nduk, gitu kan dalam bahasa Jawanya. Ya alasannya karena Mas Daru ini nggak bisa dihubungin gitu. Nah dugaannya bahwa ada komunikasi yang sensitif, sensitif itu kan pasti akan ngebuat orang tuh agak-agak kecenderungan buat berkonflik ya. Apa itu sensitifnya? Hubungan antara suami istri. Jadi makanya ya seperti aku bilang dari awal sih, mau sedekat-dekatnya orang, mau kamu punya keluarga yang sebegitu harmonisnya, apalagi kalau sudah terbiasa LDM ya, long distance marriage gitu ya. Kalau nggak bisa dihubungin, tapi di waktu yang jam tidur, aku rasa orang nggak bakal sampai sepanik itu sih. Ditambah lagi dengan informasi sensitif, berarti dugaannya antara istri dan juga mendiang tuh memang ada sesuatu hal yang sensitif yang sedang terjadi. Oke, semakin menambah teka-teki di sini dan ini semakin menguatkan bahwa kayaknya nggak ada hubungan sama yang apa mungkin TPPO. Apakah bisa serta-merta ke situ? Ya, belum juga sih, tapi memang sudah mengarah ke masalah pribadi. Kemudian juga terkait dengan data-data yang disampaikan dari keterangan istri, menurut Komisioner Kompolnas ini, itu sangat berkesesuaian dengan fakta-fakta yang ada yang mereka kumpulkan di sini. Maksudnya gimana, Pak? Ini cuplikannya. Memang apa yang kami dapatkan dari keluarga, dari istri itu sangat berkesesuaian. Kemudian kita juga mengecek TKP, ya fakta-fakta yang ingin kita lihat paling utama kalau
dari saya itu menyampaikan kepada tim, dipastikan apakah ada orang lain selain daripada korban yang Oke. Keterangan istri sangat berkesesuaian dengan ada yang di TKP. Menurut aku mungkin itu hanya parsial aja ya. Parsialnya ya kayak komunikasi jam berapa kamu menghubungi penjaga kos, jam berapa terakhir komunikasi sama mendiang. Tetapi kan di sela-sela jam yang tidak bertemu secara langsung, itu kan ada berjam-jam waktu yang nggak bisa dikontrol sama istrinya. Kalau dibilang kesesuaian tersebut sudah pasti tidak ada unsur pidana, menurut aku terlalu dini. Apalagi dikatakan di CCTV dari hasil penelusuran tim Kompolnas ini, memang sampai sekarang tidak ada indikasi ada orang masuk ke sana, termasuk juga dengan jendela yang ada di kamar mendiang. Tentang pertanyaan apakah jendela tersebut dalam kondisi rusak atau enggak, sampai sekarang dikatakan bahwa jendela tersebut kondisinya itu pada saat berusaha dicongkel dalam keadaan baik-baik saja. Rusaknya itu terjadi karena pencongkelan yang dilakukan oleh sang penjaga kos untuk membuka pintu tersebut. Nah, juga dikatakan terkait dengan slot dari pintu ya, pintu yang ada dari kamarnya gitu. Slotnya kan ada dua pintu kan ya, slot dan juga kayak ceklekannya begitu. Dan semuanya itu adalah tipikal yang terkunci dari dalam. Ya, I don't know ya. Bagaimana dengan katanya atapnya aman, nggak ada yang terbuka, kemudian tembok juga aman. Jadi mereka meyakini bahwa kejadian tersebut adalah terjadi karena tidak ada orang lain di situ. CCTV juga tidak ada menunjukkan ke arah sana. Ya, hmm, memang aku paham sih penyidik juga pastikan kalau memang ini ada unsur pidana harus ada dua alat bukti yang kuat. Bagaimana unsur pidananya? Cuman apakah dengan tidak adanya orang masuk tersebut sudah pasti ini adalah penyebabnya karena mendiang sendiri? Bagaimana dengan alat komunikasi? Apakah itu bisa menjadi salah satu media juga untuk orang melakukan tindak pidana? Kan harus ditelusuri lebih dalam. Kemudian juga terkait dengan aktivitas sebelum ditemukan meninggal. Aktivitasnya ya pasti banyak ya. Makanya tadi ada salah satu poin dibilangnya bahwa ada CCTV yang menunjukkan kegiatan mendiang nggak cuma di Grand Indonesia, tetapi ada di tempat-tempat lain. Oke, maksudnya gimana ya? Ada di tempat lain. Apakah ini berhubungan mau dihubung-hubungkan dengan adanya dugaan-dugaan motifnya? Coba kita lihat di sini. itu bagian dari penelusuran fakta atas keterangan saksi ya yang dimintain klarifikasi, salah satunya istri kapan terakhir berkomunikasi dan informasi apa yang diperoleh dari almarhum di pusat perbelanjaan itu di mana, maka penyidik juga melakukan penelusuran tempat yang diinformasikan itu, dan ada beberapa fakta tidak hanya di di Tempat GI, belanja. ya, karena yang bersangkutan ini bekerja sebagai diplomat di Oke, poinnya adalah ada beberapa tempat yang dikunjungi mendiang, juga dilakukan pengecekan CCTV-nya. Oke, kalau aku tangkap secara keseluruhan, sepertinya tim Kompolnas ini eh, yang mengatakan bahwa 80% penyidik itu sudah mendapatkan data-data yang menjurus ke penyebab semua ini, kesannya sih ini bahwa apapun penyebabnya, dugaannya adalah pelakunya dari mendiang sendiri. Berarti dugaannya adalah bisa karena dia mau mengakhiri diri sendiri, atau karena urusan yang fantasi tersebut, tapi kebablasan. Kalau aku tangkap nih dua arahnya ke sana. Cuman kalau memang keluarga yakin dua hal tersebut bukanlah fakta sebenarnya, please speak up untuk keluarga mendiang. Kalau memang ada fakta yang menunjukkan ada pelaku di luar sana. Tapi kalau memang keluarga yakin memang juga sama seperti arah-arah yang disampaikan dari Kompolnas, ya kita kan sebagai netizen hanya bisa mengawal dan memaksimalkan untuk mencari kebenaran sebenarnya. Cuman ya secara pribadi aku masih nggak yakin sih kalau ini tidak ada unsur pidananya. Cuman ya sudahlah, kita lihat nanti hasil otopsi seperti apa secara resminya, walaupun sudah banyak bocoran di luar sana. Thank you very much for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook page dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.